dalam hitungan kualitatif. Gitu. Secara kuantitatifnya betulkah itu memberikan nilai tambah terhadap performansi sebuah unit kerja atau sebuah perusahaan gitu. Toh bukti di lapangan seperti yang saya katakan tadi tidak sedikit barang-barang atau perangkat teknologi informasi baik hardware-nya maupun software-nya itu malah dicampakkan gitu. Dalam arti kok lama hanya sebentar saja dipakai setelah itu tidak dipakai. Bahkan bisa dikatakan menjadi penghalang untuk tercapaian efektivitas dan efisiensi gitu. Dalam beberapa unit waktu itu saya amati begitu. Nah, kemudian pada ada kesempatan untuk melakukan meriset itu, maka coba saya dalami beberapa hal itu. Nah, kemudian dari beberapa kali mengamati buku-buku referensi, kemudian juga beberapa jurnal dan sebagainya, maka saya memperoleh proposisi untuk cepatnya ini. Sebetulnya perjalanan ini tidak langsung ke sini, melalui tahapan yang agak panjang juga. Namun karena kita terbatas waktu, saya langsung ke persoalan ini aja. Di proposisi itu, yang jelas bahwa proposisi itu sudah melebihi hipotesis gitu ya, sudah terbuktikan ini. Terdapat nilai TI guna memperbaiki kinerja suatu organisasi atau perusahaan. Jadi adalah sudah menjadi suatu proposisi bahwa teknologi informasi itu memang memberikan nilai tambah terhadap kinerja sebuah perusahaan. Walaupun nanti di satu sisi ada juga yang disampaikan oleh Robert Solow itu pemenang hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 80-an bahwa sungguhnya itu terjadi IT productivity paradox. Gitu. Jadi teknologi informasi itu ternyata bukan meningkatkan kinerja, bahkan malah seperti mungkin yang diamati di lapangan oleh saya ataupun beberapa yang lain termasuk Robert Solow ini. Gitu. Ternyata terjadi IT productivity paradox. Nah, walaupun demikian, itu kan hanya satu dan dua orang nanti ada yang punya keyakinan seperti itu lagi. Saya juga mengamati dari beberapa referensi lain bahwa cenderungnya itu adalah hubungan antara IT dan kinerja perusahaan itu adalah positif. Memang nanti ada tiga pandangan. Ada hubungannya yang negatif, artinya itu yang mendukung dengan konsep IT productivity paradox. Ada yang netral saja, tidak ada kaitannya gitu antara IT dan kinerja perusahaan. Tetapi yang saya ikuti adalah pandangan positif bahwa ada hubungan atau korelasi antara nilai TI terhadap performansi ataupun kinerja suatu dunia usaha gitu, atau perusahaan di sini. Nah, kemudian di sini untuk diuraikan lagi, terdapat hubungan antar komponen dalam sumber daya TI sedemikian sehingga sumber daya TI tersebut bisa menghasilkan nilai strategis, nilai bisnis, dan juga nilai finansial. Artinya nilai-nilai itu nanti sebagai bagian dari performansi yang selama ini untuk menilai performansi itu sesuai dengan traditional accounting ataupun pakai konsep balance scorecard itu adalah jatuh pada financial reporting kan atau financial perspective sehingga ukuran-ukuran keuangan itulah yang menjadi patokan dalam menilai kinerja sebuah dunia usaha walaupun nanti yang ditimbulkan oleh teknologi informasi gitu. Toh ujung-ujungnya penilaian kinerja itu muka yang paling disorot itu adalah muka keuangannya. Gitu. Maka dalam hal ini nanti juga akan digunakan satuan-satuan yang terkait dengan persoalan keuangan itu sebagai metriknya untuk mengukur. Kemudian kalau kita sudah tahu hubungan bahwa ada hubungan yang baik antara modal teknologi informasi dengan kinerja keuangan itu, pada saat itu kita bisa melakukan engineering. Bagaimana kita how to engineer the variable, sejumlah variabel itu untuk memperbaiki kinerja itu bisa berarti dilakukan kita rekayasa. Gitu. Dengan catatan bisa saja melalui proses reverse engineering. Ya. Misalnya kita akan berangkat di sini dari resources-nya dulu untuk melihat kinerja. Justru nanti kalau reverse engineering kita tentukan ingin dalam perencanaan misalnya ingin perusahaan itu seperti ini dengan kinerja strategisnya apa saja, kemudian metrik untuk
kinerja bisnis dan juga metrik kinerja finansialnya ingin seperti ini, ROA-nya sekian persen, ROE-nya sekian persen. Nah, dibalik nanti kita tentukan bagaimana IT yang harus kita beli itu, gitu, yang harus direncanakan pada saat-saat pengadaan berikutnya. Nanti kita kenal dengan konsep, nanti ada kalau di sistem informasi ada perkuliahan perencanaan strategi sistem informasi. Nah, itu bisa berangkat dari reverse engineering. Atau kalau untuk perusahaan-perusahaan yang sudah eksis, ya kita pakai forward engineering. Gitu. Terus selanjutnya, saya di sini akan masuk ke tinjauan pusaka. Literatur review-nya itu apa saja. Nah, yang digunakan sebagai teori dasar untuk melihat hubungan dan menilai nilai dari investasi teknologi informasi terhadap kinerja itu, yang pertama menggunakan teori resource based view. Ini resource based view ini digagas oleh Warren Buffett pada tahun 1984. Teori ini menyatakan bahwa untuk memperoleh kinerja yang baik, suatu unit organisasi sebetulnya bisa memanfaatkan resources yang ada di dalamnya, yang dimilikinya. Dan sebetulnya tidak jauh-jauh dengan teori berdikari itu, atau teori swadesi misalnya. Ya, jadi mari berdiri di atas kaki sendiri. Kira-kira itu resource based view itu. Artinya kinerja atau performansi suatu perusahaan itu sebetulnya bisa digenjot menggunakan resources yang dimilikinya. Dalam hal ini kita batasi bahwa resources yang dimaksud adalah IT resources yang terdiri dari beragam resources nanti. Ada infrastrukturnya, kemudian juga di dalamnya ada manusianya, dan juga ada kolaborasi antar manusia dan infrastruktur tadi yang bisa melahirkan tacit knowledge, gitu kan. Kalau tadi dari manusia maupun dari IT infrastrukturnya itu bisa menghasilkan explicit knowledge, bisa juga itu dihasilkan tacit knowledge, kolaborasi di antar keduanya. Nah, itu yang dijadikan dasar dari resource based view theory. Kemudian teori untuk lanjutnya yaitu untuk valuation methodenya. Metode evaluasinya kita menggunakan partial adjustment theory. Partial adjustment theory sesungguhnya boleh dikatakan ini berasal dari bidang ekonomi sebetulnya, yang digunakan oleh para ekonom untuk menilai yang terkait dengan perkembangan atau perubahan-perubahan satuan-satuan metrik-metrik dalam ekonomi. Nah, dalam hal ini mengacu kepada salah seorang profesor dari New York State University di Buffalo di sana, partial adjustment theory ini juga ternyata bisa digunakan di dalam dunia sistem informasi. Dengan tujuan bahwa di sini sebetulnya yang akan dilihat itu berdasarkan teori ini sebetulnya tergambarkan di dalam rumus di bawah ini. Di rumus ini disebutkan YJT dikurangi YJT minus 1. Artinya di sini menggambarkan output pada saat ini, YJT itu. Kemudian YJT min 1 itu adalah output pada periode sebelumnya. Di sini selisih output aktual, ini kenyataan itu tidak selalu sama, tetapi di dalamnya itu akan ada koefisien sebagai jembatan di sini. Yang nanti koefisien delta ini kita sebut sebagai speed of adjustment. Nah, speed of adjustment ini bisa dimainkan, bisa bersifat statik, walaupun asal-usulnya itu statik. Tapi di dalam dunia sistem informasi itu bisa kita ubah menjadi dinamik, gitu, dengan mengubah variabelnya. Nah, artinya di sini output aktual yang diperoleh itu tidak pernah sama dengan output yang diinginkan, dengan selisih output yang diinginkan. Ya.
mesti ada koefisien, mesti ada satuan yang menjembataninya itu. Dengan catatan bahwa delta ini itu adalah koefisien yang nilainya antara 0 sampai 1. Kalau Pak nilainya Lukman, 0, ya. share screen-nya hilang, Pak. Tertutup kayaknya share screen-nya. Oh gitu. Loh, Iya, Pak. kenapa? Kalau di saya ada kok. Sebentar, saya ulang lagi ya. Oh, boleh, Pak. Boleh, Pak. Oh, sebentar. Kok menghilang? Sudah nampak ya? Sudah muncul, Mas Rian? Halo? Sekarang sudah muncul? Sudah, Pak, sudah. Sudah, Pak. Oke. Jadi di sini kok tidak bisa di slideshow nih? Oh, bisa ya. Oke. Jadi di sini itu menyatakan, toh nanti saya dikasih tahu waktu. Khawatir kepanjangan juga ini ceritanya ya. Di dalam teori partial adjustment itu adalah kita nanti akan mencari di sini sejumlah parameter yang bisa dihitung menggunakan persamaan ini. Nah, jadi di sini itu yang di teori partial adjustment itu adalah kita melihat selisih output aktual dibanding dengan output yang diinginkan dari input atau output yang diinginkan, nanti akan ada speed of adjustment dengan nilai delta itu antara 0 sampai 1. Jika deltanya 0, artinya itu kan output saat ini sama dengan output periode lalu. Kalau nilainya 0 kan. Tetapi kalau nilainya maksimum 1, artinya itu output yang saat ini realitas sama dengan output yang diinginkan. Jadi kondisi ideal itu. Kalau 0 juga artinya tidak ada peningkatan kalau 0, kalau deltanya harga 0, tetapi kalau deltanya 1 artinya itu kondisi ideal yang jarang-jarang terjadi di dalam kenyataan. Sehingga kemungkinan besar itu deltanya itu antara 0 sampai 1. Kalau ada di bawah 0 berarti ada yang tidak beres dengan sejumlah variabel atau parameter. Demikian juga kalau ada lebih dari 1. Nah, dari situ nanti kita bisa mainkan, artinya tadi yang saya katakan rekayasa itu, konsep rekayasa ya, istilah dimainkan. Kemudian bisa diturunkan jadi persamaan di bawahnya. Kemudian kalau diturunkan lebih jauh lagi, ini persamaan ini sangat berguna. Nanti di dalamnya itu tadi di persamaan di sini kan ada Y bintang JT itu. J ini menunjukkan unit ya. Kemudian T itu menunjukkan waktu. Artinya maksud unit di sini bisa saja di situ perusahaannya banyak. Bisa PT Telkom, bisa PT Indosat, bisa Bank Mandiri atau perusahaan-perusahaan yang lain menggunakan rumus ini, sedangkan waktunya bisa tahun ke-1, tahun T-nya kedua dan seterusnya itu. Tergantung pengamatan atau data yang akan kita gunakan. Nah, kemudian di sini ada W. W ini menunjukkan error yang terjadi secara tradisional dalam menghitung regresi ini. Karena ini akan berupa regresi nanti rumus matematikanya itu dan regresinya non-linear gitu ya. Itu harus diperhitungkan adanya error, random error itu. Maka di sini dilambangkan dengan W. Sedangkan di sini tadi saya katakan ada Y bintang gitu ya. Y bintang itu adalah output yang diinginkan, yang direncanakan gitu, yang diidealkan. Apakah akan tercapai? Itu inginnya sih mendekati deltanya 1. Kalau tercapai 100% berarti deltanya harus bernilai 1. Tetapi dalam kenyataan jarang-jarang itu. Apa yang direncanakan dengan apa kenyataannya itu biasanya ada selisih, yaitu yang kita lambangkan delta di sini. Nah, kemudian fx beta ini itu berupa fungsi juga yang kita katakan fungsi produksi. Nah, di sini untuk mewadahi nanti ada sejumlah variabel yang akan digunakan. Salah satunya itu variabelnya itu adalah modal IT atau investasi IT.
Kemudian delta ini juga karena kita akan menggunakannya dalam sistem informasi yang dalam sistem informasi itu bisa berupa time series ya, variabel atau faktor-faktor delta itu bisa berfluktuasi sesuai berjalannya waktu, maka supaya lebih representatif mewakili kondisi nyata, kita gunakan yang dinamik di sini. Walaupun sebetulnya asal-usulnya itu adalah statik, artinya berupa konstanta saja di sini. Angka misalnya antara 0 dan 1 bisa saja 0,5 terus 0,5 atau 0,7 misalnya. Nah, di sini kalau menggunakan dinamik itu bisa berfluktuasi sesuai dengan T yang dipakai. Pada T1 0,2, T3 0,3 dan seterusnya. Itu bisa menunjukkan bisa banyak hal yang bisa dianalisis dari dinamika tadi. Itu manfaatnya. Kemudian tadi saya katakan fx beta itu di sini adalah fungsi produksi. Ini untuk mewadahi tadi output yang diinginkan. Output yang diinginkan pada saat perencanaan itu ingin berapa kita memperoleh hasil yang dicita-citakan. Nanti bisa jadi kalau dalam perusahaan misalnya pendapatan gitu ya, diwakili oleh faktor pendapatan gitu. Berapa pendapatan yang direncanakan pada tahun depan itu. Katakanlah misalnya kalau tahun ini 10 triliun, maka tahun depan paling tidak nambah 11 triliun. Nah, kira-kira yang dimaksud dengan F fungsi produksi itu ya. Nah, di dalam fungsi produksi itu nanti ada sejumlah vektor atau ada vektor di sini yang terdiri dari variabel-variabel yang ikut menentukan. Dalam hal ini saya menggunakan 3 variabel di sini ya. Ada yang disebut dengan traditional capital K ini. Kemudian ada traditional labor dari unsur tenaga kerja, ini biaya tenaga kerja, dan IT. IT itu adalah I kita lambangkan di sini, itu untuk menunjukkan modal IT yang digunakan. Nah, nanti kita akan melihat sejauh mana itu keberadaan IT itu memberikan dampak yang bisa dihitung secara kuantitatif. Pakai hitung-hitungan ini, maka akan dilahirkan fungsi X-nya itu, vektor X di sini itu dua macam fungsi yang kita katakan di sini model faktornya itu ya. Jadi kalau yang pertama nanti fungsi X itu terdiri dari K dan L, artinya dari traditional capital ini bisa berupa kalau di perusahaan itu nanti berupa ekuitas gitu. Ekuitas di sini ya, nilai ekuitas yang dimiliki perusahaan itu. Kekayaan yang dimiliki perusahaan dari tahun ke tahun. Kemudian kalau E itu biaya tenaga kerja, labor expenditure gitu kan. Biaya atau expend, biaya yang dikeluarkan oleh yang dibutuhkan oleh tenaga kerja. Sedangkan biaya yang lain-lainnya dikelompokkan ke K. Itu untuk menyederhanakan persoalan. Sebetulnya masih bisa dibuat faktor panjang gitu. Tetapi makin banyak faktornya makin jelimet hitungnya gitu. Nah, kemudian yang kedua, model yang kedua, jadi saya buat dua model. Model yang pertama K dan L, model yang ketiga itu KLI. Nah, di sini kalau KL itu sama, sedangkan I itu adalah itu faktor investasi IT yang digunakan atau diserap oleh perusahaan, dan kita tentu harus tahu berapa modal IT yang digunakan di sini berdasarkan data-data yang dimiliki oleh perusahaan. Jika ini sifatnya untuk menilai perusahaan yang sudah existing. Kalau perusahaan yang belum ada, perencanaan ya tentu lain. Nah, nanti hasil perhitungan dari perhitungan regresi nonlinear tadi akan menghasilkan sejumlah parameter, kemudian dihitung ulang, maka nanti fungsi akan dihasilkan performance measure atau performance value. Nah, performance value yang menggunakan IT dengan performance value yang dilepaskan investasi IT-nya itu nanti dikurangkan, diselisihkan, maka di situ akan ketahuan berapa nilai IT-nya secara
kuantitatif, baik dalam satuan mata uang rupiah ataupun dalam satuan mata uang lain dolar, dan bisa juga dalam indeks gitu ya. Nah, dari situ kita bisa menilai berapa sih nilai IT secara kuantitatif. Nah, itu kira-kira yang dimaksud dengan tinjauan pustaka. Mengapa saya menggunakan teori partial adjustment valuation atau VAV itu ya. Nah, berdasarkan faktor-faktor itulah nanti bisa dihasilkan nilai IT. Nah, di sini ada beberapa besaran, ada yang disebut dengan speed of adjustment, bisa dihitung secara statis. Dalam beberapa hal yang statis itu lebih stabil sebetulnya. Tapi bisa juga untuk kepentingan dalam dunia sistem informasi itu kita menggunakannya secara dinamis. Nah, bagaimana menjadikan dinamis? Nah, nanti diceritakan berikutnya ya. Di sini fungsi Z ini bisa dinamis berupa vektor, bisa berdasarkan satuan-satuan atau metrik-metrik makroekonomi. Kalau untuk menilai level negara gitu ya, biasanya misalnya makroekonomi itu ada beberapa satuan makroekonomi yang bisa dimainkan, unemployment misalnya ya, kemudian inflasi dan sebagainya, kan itu berfluktuasi juga. Nah, itu bisa dijadikan sebagai faktor Z. Tetapi itu untuk level makro. Nah, sedangkan yang dilakukan di kita di sini itu adalah untuk menilai perusahaan saja. Jadi boleh kita katakan mikro. Nah, untuk masalah mikroekonomi tentu saja variabel-variabel yang ikut berfluktuasi dengan berfluktuasinya waktu yang dilalui oleh perusahaan. Nah, di situ banyak variabel yang bisa digunakan, yang biasanya memang kita gunakan variabel-variabel keuangan. Bisa pakai ROA, return on asset, bisa return on equity, bisa yang lain-lainnya ya, yang terkait masalah keuangan. Ataupun sebetulnya tidak perlu masalah keuangan, bisa juga scale of firm, gitu, skala perusahaan juga ya, dilihat dari modal yang digunakannya. Ataupun kelas-kelas perusahaan juga itu bisa jadi bagian faktor yang bisa dimainkan di situ ya. Kemudian nanti akan ada variabel alfa beta ini, ya tentu saja ini parameter yang belum diketahui, yang akan diketahuinya itu melalui regresi. Dari regresi itulah akan muncul di sana parameter. Kita membedakan, nanti ada istilah parameter, ada variabel. Dalam regresi di sini itu harus dibedakan supaya tidak keliru pada saat kita melakukan penghitungan. Sedangkan W itu adalah traditional error atau random error. Itu yang akan selalu muncul dalam setiap regresi yang menjadi bagian dari perhitungan kita gitu. Kemudian masih partial adjustment theory di sini PAV. Nah, tadi kita menggunakan fungsi produksi itu untuk merekayasa atau untuk memainkan fungsi I tadi ya. Jangan lupa kita tadi memainkan KLI di situ. K itu adalah untuk modal reguler yang biasa kita wakili dengan ekuitas suatu perusahaan. Kemudian yang L itu adalah biaya tenaga kerja minus biaya tenaga kerja sistem informasi, sebetulnya itu yang bagusnya itu. Kemudian I itu adalah biaya atau investasi IT yang digunakan oleh suatu unit kerja dalam tahun itu. Nah, nanti dalam perhitungannya itu kita menggunakan dengan asumsi bahwa K dan L berubah untuk nanti kalau keperluan merekayasanya. Sedangkan yang ikut berfluktuasi yang berubah itu adalah I-nya itu. Karena tujuan kita memang dalam rangka merekayasa I. Nah, dalam hal ini itu yang kita sebut dengan ceteris paribus. Artinya yang lain tetap, sedangkan yang dimainkan ini hanya satu variabel saja. Untuk kepentingan proses engineering atau rekayasa berikutnya. Walaupun tentu saya tidak akan tuntas dalam pembahasan seminar kali ini, karena itu adalah lanjutannya. Kemudian fungsi Z di sini, tadi kan dikatakan fungsi Z ini untuk menjadikan besaran delta itu menjadi fungsi yang berfluktuasi. Berfluktuasi untuk melihat lebih jauh perilaku dari unit usaha ini. Dari situ banyak hal informasi yang bisa diperoleh. Mengapa
di sini kita menggunakan yang bersifat dinamis fungsi Z-nya itu. Padahal dengan statis saja bisa gitu. Karena asal usul fungsi ini adalah statis. Nah, di sini bisa menggunakan interest rate atau fluktuasi bunga bank misalnya, atau nanti bisa menggunakan bunga WACC itu ya, weighted average cost of capital. Itu bisa digunakan juga, ataupun tren variabel itu, variabel dari banyak hal yang bisa digunakan yang terjadi dalam perusahaan itu, yang untuk memperolehnya bisa lihat dari laporan keuangan sebuah perusahaan. Di situ kan mesti berfluktuasi dari tahun ke tahun itu. Nah, itu untuk menggambarkan fluktuasi atau dinamika dari perusahaan dengan menggunakan speed of adjustment yang dinamis. Nah, kita lebih jauh lagi di sini, fungsi delta tadi itu atau speed of adjustment di sini bisa dihitung juga nanti, ya, dihitung rata-ratanya. Kalau kita misalnya melakukan pengamatan selama 10 tahun, maka secara rata dalam 10 tahun itu berapa? Nah, itu bisa dihitung sehingga nanti untuk J yang berbeda, arti J di sini kan perusahaan yang berbeda, bisa dilihat bagaimana fluktuasi speed of adjustment perusahaan satu terhadap perusahaan dua dalam hal memanfaatkan teknologi informasi. Mana yang lebih, kalau yang ideal itu kan harusnya nilainya 1. Nah, mana yang lebih mendekati 1 artinya lebih efisien, lebih efektif lagi dalam menggunakan teknologi informasi. Nah, setidaknya untuk menilai itu kan fungsi dinamis atau di sini speed of adjustment itu. Sehingga kita bisa melakukan valuasi seandainya kita menjadi konsultan itu terhadap beberapa perusahaan mana yang paling bagus dalam pemanfaatan teknologi informasinya. Nah, bisa dari sini salah satunya. Demikian juga sedangkan DMU itu maksudnya unit kerja atau perusahaan gitu ya di sini. Kita pakai istilah pinjaman ini sebetulnya decision making unit. Bisa juga kita ganti dengan perusahaan atau unit usaha itu. Nah, ini hitung-hitungannya bagaimana cara menghitung average itu ya pakai ya di rata-rata saja. Per jumlah misalnya kalau periodenya diambil 10 periode ya dibagi 10. Kalau 11, kalau 20 ya bagi 20. Maka akan kelihatan rata-rata speed of adjustment dari masing-masing unit usaha. Kemudian selanjutnya teori partial adjustment juga ini menyediakan metode atau ukuran untuk melihat performance measure, untuk melihat kinerja yang diukur dari perusahaan tadi dalam memanfaatkan teknologi informasi. Ini rumus yang kita gunakan di sini. Delta kali fungsi produksi atau seperti ini. Nanti dari hitung-hitungan menggunakan regresi non-linear itu akan dihasilkan sejumlah parameter. Sedangkan variabelnya sudah diketahui lebih dahulu, yaitu yang tadi K, L, dan I itu sudah didapatkan data sebelumnya. Sedangkan yang diperoleh dalam hitung regresi non-linear itu nanti sejumlah parameter alfa, beta, dan sebagainya. Nah, nanti berdasarkan hitung-hitungan itu bisa dihitung performance measure yang bisa dihitung dalam satuan mata uang di sini. Performance measure juga nanti kita rata-ratakan, kita sebut istilahnya performance value. Nilai dari performansi tiap-tiap unit usaha atau perusahaan itu. Ini tetap keluar dalam satuan mata uang. Tergantung mata uang yang digunakan pada perhitungan ini, mau pakai rupiah bisa keluarnya rupiah, pakai dolar juga tentu saja keluar dolar, atau mata uang yang lainnya tentu saja akan menyesuaikan. Nah, ini juga bisa dirata-rata, dihitung average-nya itu untuk satu perusahaan itu. Dalam 10 tahun atau 15 tahun atau sekian tahun, bagaimana performance value dari perusahaan itu dalam memanfaatkan teknologi informasi yang J ini bisa berubah-ubah, bisa dari satu perusahaan lain, kita juga bisa menilai, bisa membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan lain, mana yang paling efektif, atau di dalamnya mengandung kata-kata efisien juga dalam memanfaatkan teknologi informasinya. Gitu ya. Nah, dari rumus-rumus ini bisa dihitung. Demikian juga kita pun bisa menghitung dalam bentuk indeks. Ya, indeks itu
seperti dalam speed of adjustment antara 0 sampai 1. Dalam performance juga bisa dihitung menjadi performance ratio dalam bentuk rasio. Nanti performance value dibagi dengan pendapatan realnya itu, atau ya yang dijadikan patokan kita di sini Y tadi kan pendapatan. Maka pendapatan menurut hitung-hitungan performance value dibagi realnya itu berapa, itu adalah indeks yang menunjukkan performance ratio, ya, performance ratio, sehingga bisa dinilai juga di situ bagaimana fluktuasi antara tahun ke tahun. Demikian juga rata-ratanya bisa dihitung, average-nya juga, sehingga bisa dibandingkan antara satu perusahaan terhadap perusahaan lain. Kita bisa melakukan valuasi penggunaan teknologi informasi di satu unit usaha ke unit usaha lain, atau bisa juga hanya di dalam satu perusahaan. Oke, kita lanjut di sini metodologi, ya. Metodologi yang kita gunakan untuk melakukan nanti studi kasus itu. Yang pertama, kita melakukan pemilihan komponen fungsi Z tadi itu. Karena itu harus dinamis, maka kita ambil di sini untuk contoh kasus di sini adalah return on equity. Ini bisa diperoleh dalam setiap laporan tahunan, terutama untuk perusahaan-perusahaan terbuka itu bebas, tidak perlu pakai izin juga itu. Karena ada di laporan di annual report-nya, ada laporan tahunan setiap perusahaan yang terbuka mesti wajib melaporkan laporan tahunannya itu ke Bapepam. Kalau perusahaan-perusahaan yang sudah listing di seperti New York Stock Exchange seperti PT Telkom atau Indosat, itu bahkan harus membuat laporan keuangannya itu ke Bapepam-nya Amerika atau security. Di sana ada semacam Bapepam Amerikanya yang harus menerima laporan tahunan. Dan itu adalah bebas diakses oleh siapa saja. Karena sifatnya sudah publik. Nah, itu kita bisa dapatkan sehingga kita bisa membuat rumusan di sini bahwa rumusan untuk fungsi Z itu adalah seperti ini. Alpha 0 ditambah, ya ini juga adalah suatu parameter yang harus diperoleh dari hitung regresi nanti, ya. Alpha 0 dengan alpha 1 itu kita peroleh dari hitung regresi non linear. Sedangkan di sini fungsi produksinya itu tadi saya sebutkan fungsi produksi itu banyak. Yang digunakan dalam contoh kasus di sini itu adalah Cobb-Douglas. Yang bentuk fungsinya itu seperti ini. Ini sudah kelihatan non-linear di sini kan. Y itu adalah outputnya, kemudian di situ ada variabel atau ada di sini disebut parameter alfa, ada variabel K, ada parameter beta, ada variabel L, ada variabel I. Ini untuk model 3 faktor gitu, ya. Tetapi kalau untuk model 2 faktor itu dikurangi I saja. Apa tujuannya atau fungsinya seperti tadi saya jelaskan, karena kita ingin menilai di sini nilai I-nya itu berapa, maka tentu harus membuat 2 fungsi. Fungsi yang pertama yang tanpa menyertakan I, fungsi produksi yang kedua yang menyertakan I. Nanti hasilnya itu diselisihkan. Itulah yang kita nilai sebagai nilai IT-nya gitu, yang bisa dilihat atau bisa diperoleh dalam bentuk kuantitatif dalam satuan mata uang. Maka kita juga membuat 2 model di sini. Model faktor produksi yang pertama itu adalah KL dan yang keduanya KLI gitu, ya. Sekali lagi K itu adalah regular capital, sedangkan L itu adalah labor capital atau labor expense, sedangkan I itu adalah IT expense atau IT capital expenditure, capex IT. Nah, kemudian nanti fungsinya itu dibuat seperti ini untuk fungsi regresinya itu, ya. Ada 2 macam fungsi, ini fungsi yang secara umum, kemudian ini fungsi yang digunakan untuk 3 factor model itu. Kemudian diturunkan supaya enak dihitungnya dalam fungsi regresi non-linear seperti ini. Memang ini agak jelimet kalau lihatnya, apalagi lagi puasa ini, ya. Dan siang-siang makin jelimet aja nih, nambah lapar nih. Ini untuk yang model 3 faktor. Yang di bawahnya adalah model 2 faktor.
inilah nanti yang akan dihitung menggunakan regresi nonlinier. Nah, kemudian untuk data dan sumbernya di sini, sumber datanya kita menggunakan dua jenis perusahaan, dari telco company dan dari banking company. Karena asumsi kita dua perusahaan itu adalah yang paling syarat menggunakan infrastruktur teknologi informasi. Sehingga itu bisa dikatakan perusahaan itu perusahaan teknologi informasi. Sehingga kita katakan ini adalah IT based company, perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi informasi. Nah, dalam hal ini kita ngambil perusahaan-perusahaan dalam negeri saja, karena ini perusahaan-perusahaan ini semuanya sudah terbuka sehingga kita bisa mengakses datanya gampang, gitu kan? Dari PT Telkom, apalagi itu tempat saya kerja dahulu, kemudian di PT Indosat, di XL, di Bakri, Telkom, Bank Mandiri, BNI, BRI, dan seterusnya. Itu masih banyak perusahaan lain yang bisa digunakan, ya. Yang di situ kita asumsikan perusahaan yang banyak menggunakan IT-nya, karena sasaran kita adalah ingin menilai IT-nya, ya. Walaupun saat ini hampir semua perusahaan mesti sudah menggunakan IT. Tapi perusahaan-perusahaan dua jenis ini itu adalah boleh dikatakan perusahaan IT itu sendiri. Tinggal nanti ada pertanyaan, bagaimana dengan OTT barangkali ya? OTT itu over the top, perusahaan-perusahaan over the top seperti Tokopedia, kemudian Gojek, dan yang lain-lain itu. Nah, itu nanti bisa dalam diskusi gitu ya. Kemudian di sini data yang diperlukan atau yang variabel-variabel itu tadi ada Y, itu kita di sini untuk level perusahaan itu adalah menggunakan revenue saja, pendapatan. Kalau di level negara bisa pakai PDB misalnya, produk domestik bruto, ya. Karena ini perusahaan, kita pakai nilai revenue saja. Kemudian I-nya ada IT capital expenditure, L-nya ada personal cost atau labor expense, dan K-nya equity dikurangi IT dalam pengertian labor IT-nya itu, atau biaya investasi IT ini maksudnya ya, dikurangi. Karena IT itu sudah tersendiri di atas, kan, I. Nah, dalam satu periode yang katakan di sini kurang lebih 10 tahun, dengan untuk variabel dinamisnya faktor delta tadi itu atau fungsi Z itu kita menggunakan return on equity yang satuannya dalam persen. Adapun untuk pemrosesan non-linear square-nya pakai SPSS, alat bantunya itu, dan juga nanti tentu butuh Excel juga sebetulnya ya, butuh Excel juga untuk melakukan penghitungannya. Nah, tentu karena ini sudah agak lama hitung-hitungannya itu SPSS versi 22, sekarang sudah ada yang 25. Ada yang lebih baru lagi, walaupun pada dasarnya tidak banyak berubah itu fiturnya itu ya. Nah, kemudian ini adalah yang dibutuhkan seperti tadi saya katakan, seperti ini KLI, ROE, YT, dan YT dari tahun 2004 sampai 2013. Saya percepat saja. Nah, kemudian dari hasil studi kasus tadi menggunakan SPSS, model regresi nonlinear, ini untuk two factor model. Ini akan keluar parameter-parameter tadi, ada, kita butuhkan parameter di sini kan, ada alfa, ada beta, ada alfa A, dan seterusnya ini ya. Ini untuk dua faktor sesuai dengan persamaan di atas. Sedangkan KLI tadi itu sudah kita sebut variabel, sudah diperoleh dari data perusahaan. Nah, kemudian korelasi, nah ini korelasi sebetulnya dalam persentase ini tidak terlalu digunakan, tetapi ini hanya semacam laporan saja bahwa ada variabel ini juga. Nanti digunakannya untuk kepentingan yang lebih lanjut, gitu. Berguna juga ini parameter-parameter ini, tetapi pemakaiannya tidak saat ini. Nah, ini untuk dua faktor model. Kemudian untuk tiga faktor model juga diperoleh. Nah, tiga faktor model itu karena betanya tadi ada 3 ya, maka di sini ada beta 3. Kalau beta 1 itu tadi untuk parameternya K, kalau beta 2 itu untuk parameternya L, beta 3 untuk parameternya I di sini ya.
Ini angka-angka ini nanti berguna untuk penghitungan sesuai rumus yang disampaikan di depan. Ini juga sama, parameter korelasi tidak dipakai pada kesempatan presentasi ini, tetapi di lanjutannya ya, untuk melihat optimasinya misalnya, untuk melihat proses rekayasanya berguna ini ya, untuk melihat valid tidaknya ini model. Nah ini dari sini variabel atau korelasi ini itu bisa dipakai untuk menguji model itu valid atau belum, gitu kan? Karena modelnya ya harus valid juga supaya bisa digunakan untuk pengamatan. Baik, saya kira ini saya lanjutkan ke sini saja. Tadi dikatakan kan ada dua variabel yang bisa dihasilkan dari proses ini. Ada speed of adjustment, saya tulis di sini SA saja. Ada PR. PR itu ada maksud performance ratio ya. Performance ratio di sini. Nah, ini untuk satu perusahaan saja nih. Ini saya yang hitung secara detil ini untuk PT Telkom ya. Untuk PT Telkom dari tahun 2004 sampai tahun 2013 dihitung menggunakan two factor model, hanya menggunakan K dan L. Hitungan speed of adjustment-nya dalam satuan indeks itu antara ini 0,5 sampai 0,2 dari tahun 2004 sampai tahun 2013. Nampak kelihatan, sebetulnya kelihatan fluktuasinya juga ya, turun naik juga di sini, walaupun di ujungnya turun. Sehingga secara rata-rata itu 0,4 di sini kelihatan. Sedangkan untuk three factor modelnya yang sebelah kanan, ini kelihatan speed of adjustment-nya itu 0,5, yang tahun 2004 lebih kecil. Tetapi tahun-tahun berikutnya itu lebih besar. Dan rata-rata lebih besar untuk three factor model dibanding dengan two factor model. Nah, ini menandakan bahwa yang three factor model itu sudah menyertakan investasi teknologi informasi. Selisihnya itulah yang disebut dengan nilai IT dalam satuan indeks. Gitu. Tiap tahun, tetapi tidak mesti selalu lebih besar. Ada juga yang anomali seperti tahun 2004. Nah, kemudian kalau dilihat dari performance ratio-nya itu untuk two factor itu 0,5 ke tahun 2004 0,59 dan tahun 2013 0,1, menurun juga mengikuti fluktuasi dari speed of adjustment-nya ini. Dan secara rata-rata 0,3 atau 0,4 ya, 0,0. Nah, kemudian untuk three factor modelnya setelah dilakukan penghitungan ini secara umum lebih besar dibanding dengan PR untuk two factor model, yang menandakan bahwa three factor model itu memiliki nilai lebih dibanding dengan two factor model karena keberadaan IT infrastruktur atau investasi IT. Sehingga dari situ kelihatan selisihnya, itulah yang disebut dengan nilai IT. Karena secara rata-rata juga lebih besar kan, 0,7. Artinya ini lebih mendekati 1 kan. Tadi 1 itu ideal ya. Artinya apa yang terjadi saat ini sesuai dengan apa yang direncanakan gitu. Kalau nilainya 1. Nah, sehingga makin mendekati 1 itu makin bagus nilainya itu. Walaupun tidak akan sampai nilai 1 ya. Kalau menurut teorinya. Kalau dalam hitung-hitungan bisa saja itu kadang-kadang melebihi 1. Itu karena ada faktor-faktor yang di luar aturan gitu. Kemudian kita lihat lagi ini. Untuk PT Telkom juga ini ya. Untuk untuk two factor dan three factor model. Kita lihat dari tadi nilai yang diinginkan, itu nilai yang diinginkan tadi kan direpresentasikan oleh Fx beta. Itu adalah nilai fungsi produksi atau mewakili tadi output yang diinginkan dari suatu unit kerja. Dalam hal ini pendapatan lah gitu ya. Ini satunya dalam triliun ya untuk PT Telkom nih. Dalam satuan triliun rupiah ini. Nah, pada tahun 2004 yang diinginkan itu adalah 35,4 triliun. Tetapi kenyataannya YJT itu tercapai 33,94 triliun. Nah, di sini ada performance value 20
20. Nah, inilah yang menjadi ukuran untuk IT value itu adalah VV-nya itu ya, performance value. Nah, dari tahun ke tahun dilakukan pengukuran, kalau PR-nya sama dengan yang tadi, hanya dipindahkan ke sini saja. Nah, ini yang saya katakan dalam satuan mata uang. Y atau PV-nya itu, nilai IT-nya itu. Yang untuk melihat nilai IT-nya itu antara 3 factor model, VV 3 factor model harus dikurangkan terhadap 2 factor model. Maka selisihnya itu adalah nilai IT. Nilai IT yang sudah digunakan dalam proses yang sudah berjalan sebelumnya gitu kan. Jadi pada tahun 2004 misalnya nilai IT-nya itu 4 triliun. Kita bisa melihat 24 dikurangi 20 kan. Koma ini, ada koma sebetulnya 4 triliun lebih ya. Kemudian terus kalau di rata-rata sepanjang tahun 2004 sampai 2013 kurang lebih 10 tahun ini nilai IT yang diperolehnya itu adalah 46,765 triliun dikurangi 22,216 triliun. Jadi sekitar 23 triliunan ya, 24 triliun itu. Itu nilai IT yang bisa dihitung berdasarkan perumusan ini, pendekatan perforce atau partial adjustment valuation. Bisa dilihat begitu. Ini untuk nilai PT Telkom ya. Nilai IT yang diperoleh PT Telkom selama 10 tahun dari 2004 sampai 2013. Nah, kemudian bisa digambarkan dalam bentuk grafik ini. Ini untuk PT Telkom, walaupun tadi ada anomali juga di sini. Yang biru itu adalah tanpa IT, yang merah pakai IT ya. Nah, dalam speed of adjustment-nya ternyata tidak normal ini. Kenapa yang without IT kok lebih tinggi dibanding dengan with IT gitu. Tetapi dalam performance ratio-nya itu normal ya. Artinya yang dengan IT itu lebih besar dibanding dengan yang tanpa IT. Ini setelah digambarkan dalam bentuk grafis di sini untuk PT Telkom. Kemudian contoh lain untuk PT Indosat seperti ini. Tentu saja melalui hitung-hitungan yang tadi juga ini untuk PT Indosat itu ya. Sehingga kelihatan di sini selisihnya itulah yang disebut dengan nilai IT dalam satuan rasio di sini, dalam satuan indeks gitu. Satuan indeks dan juga bisa dalam bentuk rupiah. Ini contoh yang lain untuk XL, perusahaan telekomunikasi XL itu seperti ini untuk speed of adjustment-nya dan performance ratio-nya juga ya. Untuk XL. Kemudian 5 menit, Pak. 5 menit lagi ya. Baik. Ya. Saya percepat saja. Itu contoh-contoh untuk bank ya. Nah, kemudian secara rata-rata seperti tadi saya katakan J itu mewakili perusahaan, T mewakili waktu. Dari sini kita bisa menilai untuk 2 factor dan untuk 3 factor itu beda-beda ya. Di sini untuk 3 factor yang paling efektif efisien menggunakan IT-nya itu adalah ranking 1 PT Telkom nih. 0,7. Kemudian ranking 2-nya itu adalah Bank Mandiri 0,73 ya. Ranking ketiganya itu adalah BNI. Seterusnya kita bisa meranking semua perusahaan itu mana yang paling bagus dalam pemanfaatan IT-nya gitu. Berdasarkan ini. Baik, selanjutnya di sini ada diskusi secara diagramatik tadi dynamic speed of adjustment itu tergambarkan dalam sebuah kurva yang berubah seiring waktu. Artinya ini time series karena kita menggunakan dynamic speed of adjustment. Kalau menggunakan static tidak begitu sehingga kita tidak bisa mengetahui fluktuasinya. Sedangkan kalau dynamic bisa dibandingkan satu perusahaan dengan perusahaan lain. Kemudian investasi IT memiliki arti penting dalam estimasi ya dalam pakai non-linear square tadi ya. Paling tidak di sini stigma the IT productivity paradox itu sudah agak menghilang. Menggunakan ini dibuktikan bahwa ternyata IT itu ada gunanya positif dalam hal ini, tidak negatif ataupun netral. Nah, kemudian beberapa spesifikasi juga bisa dilihat, bisa dihitung di sini ya. Dari dynamic speed, kemudian ada ASA, average state speed of adjustment, average performance value, dan average performance ratio. Tadi bisa meningkat seiring, ya bisa berfluktuasi itu. Yang menandakan lenyapnya the IT productivity paradox.
Nah, kemudian ini kan hanya menggunakan fungsi produksi Cobb Douglas, bisa juga menggunakan fungsi yang lain. Tadi juga pakai dinamiknya pakai Roy, bisa juga pakai yang lain, ya. Kemudian untuk merekayasa, nah kalau tadi sifatnya itu adalah forward engineering, tetapi bisa juga dari hasil hitung-hitungan tadi akan diperoleh bagaimana merencanakan resources yang bagus untuk supaya tercapai performansi. Itu yang kita sebut dengan di sini reverse engineering. Nah, ya ini seperti ini gambarnya itu. Kalau untuk reverse engineering itu dari sini performance measure yang kita peroleh, kita bisa membuat perencanaan sehingga resources-nya itu harus begini komposisinya berdasarkan performance measure yang diperoleh, yang bisa dipetakan ke dalam strategic measure, business measure maupun finance measure, ya. Nah, kemudian kesimpulannya, partial adjustment theory itu yang dinamis membantu memvaluasi nilai bisnis TI. Artinya, kesimpulan ini bisa menjawab proposisi yang tadi kita sampaikan atau masalah yang diceritakan di awal. Valuasi itu adalah kombinasi antara pendekatan speed of adjustment dan fungsi produksi. Nah, speed adjustment akan efektif dalam situasi dinamis. Itu lebih bagus, walaupun sebetulnya secara statis bisa juga digunakan, ya. Bisa saja. Nah, kemudian di sini kita menggunakan fungsi produksi Cobb Douglas. Tetapi manfaat yang lain yang bisa kita peroleh, kita bisa melakukan reverse engineering atau untuk perencanaan. Nah, ini sejumlah referensi dan cerita itu sudah dibukukan di sini, ada di valuasi bisnis. Walaupun di buku ini sudah lebih jauh, kalau yang saya sampaikan itu hanya pengantar saja. Hanya untuk melihat adakah nilai IT dalam suatu unit kerja atau perusahaan ternyata sudah terbukti bisa dihitung, gitu. Itu aja mungkin kesimpulan dari saya. Terima kasih. Sebentar begitu, Mas Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terima kasih Pak atas materi yang disampaikannya. Jadi kalau butuh informasi yang lebih dalam lagi ada di buku sebenarnya Pak, ya? Betul. Di buku ada di situ cerita. Oke, mungkin ini Pak ada pertanyaan untuk sesi tanya jawab. Ini pertama dari Pak Ihsan Jambak dari Unsri. Ya. Apa yang akan terjadi jika perhitungan valuasi apa yang terjadi pada perhitungan valuasi jika pelaksanaan CAPEX tidak sesuai dengan timeline yang telah ditentukan? Oh ya, ya betul. Betul. Jika tadi variabel-variabelnya ataupun variabel dinamisnya itu anomali, gitu ya, maka nanti perhitungannya itu baik speed of adjustment maupun performance value-nya itu melebihi nilai yang normal. Normalnya itu antara 0 sampai 1, ya. Nah, kadang-kadang kalau variabel-variabel tadi, misalnya begini, dalam sebuah perusahaan yang saya dapatkan dalam perusahaan telco juga, di perusahaan telekomunikasi, yang tidak disebutkan di sini, tetapi pernah saya lihat datanya itu, dan diuji, dicoba, dihitung, itu menjadi tiba-tiba melonjak, gitu kan. Apa sebab? Ternyata di situ ada ekuitas yang negatif. Itu kan sebuah perusahaan jika ekuitas negatif itu perusahaan apa coba, gitu kan? Oh, kekayaannya negatif alias minus, mungkin lebih banyak hutangnya dibanding dengan kekayaannya, atau sudah bisa dikatakan perusahaan itu mendekati kebangkrutan atau bangkrut. Sehingga itu memang tidak wajar, tidak normal. Kalau dihitung menggunakan valuasi ini, maka nanti angka yang keluarnya itu abnormal atau anomali, tidak mengikuti kaidah yang harus dipenuhi. Itu misalnya indeksnya itu antara 0 sampai 1. Ini bisa melonjak minus atau bisa di atas 1. Sehingga tidak wajar. Itu akibatnya kalau dari data yang tidak benar, gitu ya. Oke, itu mungkin Mas Rian. Oke. Itu termasuk jika misalnya pembangunannya itu ada yang harusnya dikerjakan di tahun ini, kemudian ternyata terlambat sehingga dilakukan di tahun depannya, gitu Pak, ya? Ya, iya. Oke. Jadi mungkin selanjutnya Pak, yang kedua ada dari Pak Lutfi Haris dari FEB UB terkait valuasi IT, bagaimana jika dilingkan dengan strategi perusahaan, misalnya kalau PT Telkom dengan bisnis telekomunikasi fixed line misalnya. Oh iya, iya. Ya itu memang tujuannya ke sana. Tujuan lebih jauhnya itu
Justru ini untuk dikaitkan dengan perencanaan strategis sebuah perusahaan itu. Untuk menerjemahkan lebih rincinya lagi, tadi itu yang disebut dengan rencana strategis itu diwakili oleh parameter apa saja atau variabel apa saja, ya. Misalnya di perusahaan itu ada EVA, misalnya Economic Value Added, ya. Itu memang satuan keuangan, tetapi tinjauan strategis itu. Atau bisa juga MVA, itu Market Value Added, itu kan sifatnya strategis. Nah, bisa saja sebuah perusahaan seperti PT Telkom itu kita sudah mengetahui, sudah ada prediksi gitu, tahun depan, tahun begini, maka MVA-nya itu harus sekian triliun rupiah, misalnya 50 triliun nilai pasarnya itu misalnya, atau economic value added-nya harus sekian. Nah, berdasarkan itulah kita bisa menyusun perencanaan, yaitu kan tadi saya ceritanya reverse engineering dari metrik-metrik itu kita bisa menyusun ke perencanaan resources-nya. Artinya kita bisa melakukan di sana itu perencanaan tahunan juga, atau bahkan 5 tahunan, atau bahkan jangka panjang berdasarkan metrik yang kita prediksi saat ini. Bisa dilakukan itu, bisa nyambung, hanya harus ada terjemah dulu antara hal-hal yang sifatnya strategis dengan parameter-parameter atau variabel-variabel apa yang mewakili kestrategisan itu supaya ngeling gitu kan. Ada yang mewakili itunya, metrik-metriknya itu gitu, untuk baik untuk strategis maupun bisnisnya maupun finansialnya. Kalau di bisnis bisa pakai Tobin Q misalnya, bisa kalau di finansial bisa pakai return on asset, bisa return on equity, ataupun variabel-variabel yang lain. Nah, itu dikatakan mewakili satuan strategis, bisnis maupun finansial parameter. Itu saya kira, Mas Rian. Ya, berarti bisa digunakan untuk misalnya kita hanya ingin mengetahui valuasi IT di salah satu sektor saja begitu Pak ya, di bisnis. Bisa saja. Bisa ya. Oke, baik. Mungkin ini belum ada pertanyaan lagi nih Pak. Ini ada. Berarti satu lagi dari KJPP Pak Nug. Bagaimana data mining untuk IT investment? Karena terkadang dalam lembaga atau LK itu tidak ada secara eksplisit disampaikan. Apakah kemudian pengukuran ini applicable untuk valuasi corporate yang tidak fokus pada IT bisnis? Oh, betul ya. Ya itu makanya di sini saya katakan untuk menilai atau memvaluasi teknologi informasi. Ya tentu saja yang paling cocok itu di perusahaan yang berbasis IT. Karena dari pengamatan atau perhitungan yang sudah saya lakukan, itu memang baru bagus hitung-hitungan ini jika paling tidak nilai IT di perusahaan itu, capital expenditure, belanja IT-nya itu minimal 20% dari total modal yang dibelanjakan. Itu baru bagus itu hitung-hitungan nilai IT-nya itu. Kalau di bawah itu tadi anomali ya, fluktuasi, tidak mengikuti kaidah gitu. Melebihi angka 0 atau angka 1 itu di indeksnya itu. Tetapi kalau nilainya itu di antara 20 sampai 50 gitu, jangan lebih juga, kalau di atas 50 jelek juga. Jadi antara 20 sampai 50% dari nilai modal yang invested capital gitu ya, dari modal yang diinvestasikan, itu baru bagus itu. Dengan kata lain, memang hitung-hitungan ini untuk perusahaan yang syarat IT. Karena memang didedikasikan untuk menghitung nilai teknologi informasi dalam kinerja yang dihasilkan. Memang tadi kan saya katakan ini ceteris paribus. Yang variabel lain dianggap tetap, tetapi yang ikut dimainkan itu hanya IT. Tetapi misalnya begini, untuk menghitung yang di luar IT bisa saja persamaan ini digunakan, tetapi tetap perilaku ceteris paribus itu diberlakukan untuk variabel-variabel yang akan dihitung. Misalnya akan menghitung biaya tenaga kerja, bagaimana gaji yang besar-besar itu memberikan nilai manfaat tidak terhadap peningkatan kinerja perusahaan, bisa dihitung. Sehingga yang dimunculkannya itu adalah L-nya saja, gitu kan? Dan sebaliknya. Tetapi karena fokus kita di sini ada untuk menghitung IT, ya berarti
itu akan lebih cocok untuk perusahaan-perusahaan yang syarat IT. Bahwa perusahaan manufaktur juga pakai IT kan sekarang. Perusahaan garment saja pakai IT. Universitas juga semuanya pakai IT. Tetapi nilai IT di perusahaan-perusahaan yang tadi itu, perkiraan saya itu di bawah 5%. Karena dicontohkan di perbankan saja, kalau dilihat dari capital expenditure IT-nya itu, dibandingkan dengan modal yang diinvestasikan, itu tidak sampai 10%. Sehingga untuk menghitungnya, kita membutuhkan operational expenditure IT di perbankan itu. Beda dengan di perusahaan telekomunikasi. Kalau di perusahaan telekomunikasi, capital expenditure-nya itu hampir semuanya untuk kepentingan IT. Sehingga dari seluruh capital expenditure itulah dianggap sebagai modal IT atau investasi IT. Jadi memang perlu dilihat dari komposisi permodalan ini. Gitu saya kira jawaban Ya, Pak. saya. Jadi sebenarnya kalaupun memang bisnis utamanya bukan di IT, tapi sebenarnya jika dia memiliki ibaratnya modal sampai 20-50, sebenarnya masih bisa digunakan dengan perhitungan ini, Pak ya? Masih bisa. Jika modal IT-nya antara 20, hasilnya indah gitu ya, sesuai kaidah. Di bawah itu juga bisa, cuma tadi mau lonjak, jadi tidak bagus itu. Oke, Kira-kira. siap. Kemudian ini dari Pak Michael Sitorus dari BRI Institute. Kemudian apa pendapat Bapak terkait relasi valuasi IT terhadap fintech? Kemudian apa bedanya valuasi bisnis dengan fintech? Oh ya ya, fintech itu financial technology kan itu ya. Ya Pak. Nah itu di sini yang dimaksud valuasi IT di sini adalah untuk melihat apakah fintech itu sudah efektif atau belum dalam menggunakan infrastruktur IT itu, baik software maupun hardware. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah untuk melihat efektivitasnya, efektivitas dari perusahaan penyelenggara fintech itu sudah cukup efektifkah atau tidak dalam menggunakan IT. Nah, menggunakan valuasi ini itu bisa dinilai. Ternyata wah masih nilainya indeksnya katakanlah mendekati 0,04. Berarti itu masih jauh dari efektif efisien. Tapi kalau setelah dilakukan penilaian 0,7, itu sudah mendekati ideal kan gitu. Jadi bisa dipakai untuk menilai perusahaan atau unit usaha penyelenggara fintech valuasi ini gitu. Hubungannya begitu. Saya kira Oke, Pak. gitu. Ya Pak. Kemudian ada tambahan nih dari Pak Iksan Jambak, Pak. Ya, Kalau dulu kan ada popular teori yang dinamakan teknologi acceptance model untuk menguji sejauh mana teknologi memberikan manfaat. Tapi kemudian tidak menarik lagi karena sudah dapat dikatakan sudah pasti teknologi memberikan dampak yang baik. Nah, ini kalau terkait dengan valuasi IT ini apakah masih penting untuk menghitungnya? Oh ya, karena tadi kan kalau dari sisi kualitatif itu semua orang sudah pada tahu, sudah pada ngerti kan bahwa ternyata IT itu meningkatkan otomatisasi. Yang tadinya pekerjaan-pekerjaan manual sekarang bisa diotomatisasi. Efektivitas jauh lebih efektif. Tetapi itu adalah hitung-hitungan kualitatif gitu loh ya. Nah, untuk menghitung, katakanlah kita sebagai appraisal, perusahaan penilai, atau kita mau menjual perusahaan itu, perusahaan yang syarat IT itu, kan hitung-hitungannya itu harus dalam bentuk kuantitatif. Walaupun yang kualitatif bisa juga dikonversi menjadi kuantitatif. Tetapi itu melalui jembatan yang terlalu panjang konversinya itu. Nah, kalau menggunakan valuasi IT ini, itu jembatannya tidak terlalu panjang. Karena teorinya sendiri sudah mendukung itu. Untuk penghitungan. Memang sih, untuk kebanyakan kita ini menilai valuasi IT itu tidak terlalu penting amat gitu. Tapi kalau untuk due diligence, untuk merger atau akuisisi, untuk di level high level, saya kira ini ikut membantu kan untuk menilai sebuah perusahaan penyelenggara IT itu apakah masih efektif atau tidak. Di situ memang tidak untuk keperluan sehari-hari, tetapi ini bisa digunakan
baik untuk due diligence, merger dan akuisisi ataupun divestasi-investasi gitu ya. Tetapi bisa juga digunakan untuk membuat perencanaan perusahaan-perusahaan IT ya, yang berbasis IT. Misalnya 10 tahun ke depan ingin seperti apa performansi perusahaan ini. Nah, itu bisa dirumuskan di awal, performansi dari sisi strategis diwakili oleh parameter apa saja, variabel apa saja. Nah, nanti berdasarkan itu bisa dirumuskan apa yang dibutuhkan, resources yang dibutuhkan. Sehingga itu bisa menghasilkan, bisa menuntun pembuatan perencanaan gitu. Karena yang dibutuhkan itu adalah menggunakan hardware begini, infrastruktur begini, maka belanja IT 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan harus ini sesuai dengan perencanaan dalam rangka memenuhi performansi yang sudah direncanakan. Saya kira di sana logika yang bisa digunakan itu ya. Oke, Pak. Ya. Siap. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, Pak. Ada Masih dua ada? pertanyaan terakhir. Oh ya, Pertama dari Pak Tri Joko Wibowo, Unsera. Kan kalau sekarang itu banyak perusahaan IT yang tidak menggunakan CAPEX untuk Ya. IT-nya, tapi dengan OPEX. Nah, ini bagaimana pengaruhnya kemudian terkait valuasi bisnisnya? Bisnis ya. Ya. Ya, itu yang tadi saya ceritakan di awal, itu perusahaan OTT itu ya. Over the top. Ya, seperti Gojek itu tidak pakai infrastruktur, artinya tidak membeli infrastruktur, toh dia pakai infrastruktur yang disiapkan Telkom kan, tidak menggunakan jaringan internet, toh dia menggunakan jaringan internet yang sudah disiapkan perusahaan-perusahaan yang lain. Dia itu hanya penikmat value saja, itu menikmati value, sehingga bisa jadi itu dia itu hanya menggunakan OPEX saja, tidak ada CAPEX-nya, tidak ada belanja IT ya, karena tidak perlu membangun infrastruktur. Nah, bagaimana? Apakah valuasi ini bisa digunakan untuk yang hitung OPEX? Bisa saja, tergantung asumsi. Tinggal kita membangun asumsinya. Tadi nilai KLI-nya itu untuk biaya ekuitas misalnya ya, ekuitas kemudian tenaga kerja, kalau itu kan tetap ada itu biaya tenaga kerja itu bagian dari, ya pasti ada lah dalam setiap perusahaan untuk gaji dan sebagainya. Nah, nanti I-nya itu bisa diasumsikan OPEX untuk pengoperasian dari infrastruktur ya, seperti Tokopedia ataupun apa tadi Gojek ataupun Grab dan sebagainya lah. Itu yang dimasukkan sebagai I-nya itu adalah operational expenditure-nya. Jadi tergantung asumsi di sini. Bagaimana kita membangun asumsi. Yang ini juga harus diserasikan dengan variabel K dan L-nya. Nah, yang saya lakukan itu memang untuk CAPEX. Tentu saja dengan asumsi yang berbeda kalau itu menggunakan OPEX. Gitu. Saya kira gitu, Mas. Siap, Pak. Ini tambahan mungkin Pak dari Pak Nuk, ada yang belum terjawab. Bagaimana kemudian jika di laporan keuangan itu tidak ada IT investment yang eksplisit? Ini bagaimana memilah kemudian si Ya, investasinya? kalau tidak ada di dalam itu perusahaan itu IT investment secara eksplisit, ya memang kita tidak bisa. Berarti itu bukan perusahaan IT. Tetapi kalau kalau mau dirunut, ya tentu saja harus dipilah-pilah satu-satu ya. Harus dipilah-pilah satu, harus nanya juga ke orang-orang yang membuat budget anggaran tadi mungkin ya. Itu kalau tidak bisa dipilah, tentu saja tidak bisa dihitung. Masih bisa dihitung jika kita bisa memilah-milahnya, gitu, Pak. Dan jadi itu baru bisa dilakukan hitung-hitungan ini jika kita bisa memilahkan IT investasinya. Jika di laporan keuangan tidak ada, sulit. Tetapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang berbasis IT, biasanya dituliskan biaya untuk membeli IT, apakah dalam bentuk membeli server, misalnya membeli software, kemudian membeli perangkat-perangkat jaringan dan sebagainya. Nah, dari situ paling dipilah-pilahnya. Kalau di perusahaan perbankan misalnya itu biasanya jelas. IT, CAPEX langsung disebutkan untuk beli sewa satelit, untuk operasi atau sewa transponder satelit itu, membeli server hardware yang lain atau membeli
membiayai ATM dan sebagainya, itu biaya-biaya IT. Tapi kalau di perusahaan yang tidak berbasis IT, memang mungkin ya harus agak sedikit agak lelah memilah-milahnya. Bahkan mungkin tidak bisa dihitung. Saya kira itu, Mas. Ya, Pak. Oke, Pak. Sudah cukup terjawab kayaknya. Udah ya. Ini yang terakhir, Pak. Dari Pak Riza dari UPN Jogja. Apa bedanya kemudian valuasi IT ini dengan cost benefit analysis dan information economic? Oh ya, ya. Kalau valuasi IT ini ya memang hanya untuk memvaluasi IT. Sedangkan kalau cost to benefit ratio itu untuk menghitung bisnis secara menyeluruh. Kan kita dalam perencanaan strategi sistem informasi itu ada kuliahnya juga, dan saya juga pengajar itu di Telkom University ini. Itu kadang-kadang antara bisnis dengan IT itu suka bertengkar dalam proses perencanaan, ya. Dalam proses perencanaan itu kadang-kadang suka tidak sejalan antara IT dengan bisnis, atau kalau tidak bertengkar suka berlebih-lebihan gitu kan. Perencanaan IT belanjanya berlebih-lebihan dengan manfaat yang tidak jelas untuk apa. Nah, kalau dengan proses ini sebelum IT disertakan bagian dari bisnis juga, hitung-hitung IT itu hitung dulu tersendiri secara terpisah. IT-nya itu bagaimana valuasinya itu? Cukup memberikan misalnya tadi dari sisi rasionya itu ya, dari performance ratio. Apakah rasionya itu di bawah 0,5 atau di atas 0,5? Kalau di bawah 0,5 katakanlah itu tidak terlalu efektif mendukung bisnis. Tapi kalau di atas 0,5 itu sangat mendukung bisnis. Nah, sehingga nanti dalam penghitungan business to cost ratio secara menyeluruh, berdasarkan informasi itu, IT itu sertakan atau tidak, itu kan. Bisa saja si bisnis secara menyeluruh itu punya justifikasi untuk tidak menyertakan IT, toh manfaatnya kecil. Tetapi di satu sisi bisa juga menyertakan IT, toh efektivitasnya, rasionya tinggi. Kenapa tidak dimasukkan? Di samping hitung-hitungan secara kualitatif, bahwa ini perlu diperbaharui itu servernya, perlu diperbaharui lagi itu routernya misalnya, dan sebagainya. Itu hitung-hitungan perkiraan-perkiraan secara kualitatif. Tetapi buktikan itu perkiraan-perkiraan itu dengan kuantitatif, sehingga menguatkan atau melemahkan justifikasi pembuatan business to cost ratio secara menyeluruh. Nah, ini adalah menurut saya bagian dari mendamaikan antara IT dan bisnis secara keseluruhan. Karena selama ini kadang-kadang ya suka bertengkar, itu saya alami baik waktu di Telkom juga begitu ya. Kadang-kadang tidak sejalan antara IT dan bisnis itu, jalan masing-masing. Nah, barangkali ini bisa membantu supaya terjadi seiring sejalan antara IT dan bisnis secara menyeluruh. Saya kira itu. Ya, Pak. Kalau dengan information economics bagaimana, Pak? Information economic artinya itu kan manfaat ekonomi dari IT, yaitu saya kira IT valuation itu bagian dari IT economic, melihat sisi ekonomi dari IT-nya itu kan dalam perhitungan bisnis. Selama ini yang kita menilai IT itu kan hanya dari harga perolehan, nilai belinya berapa kan, sekian miliar. Tetapi manfaat ekonominya berapa? Itu susah dihitung. Maka menggunakan cara ini itu juga bagian, karena ini hitungannya itu kan setelah diinteraksikan dengan faktor-faktor lain tadi, dengan faktor ekuitas, dengan labor itu kan, dengan tenaga kerja, ya, seolah-olah sudah terjadi interaksi. Kan yang disebut manfaat itu adalah karena terjadi kolaborasi itu kan. Nah, kolaborasi itulah yang menghasilkan nilai ekonomi sebuah perangkat, dalam hal ini IT. Jadi itu juga bisa menjadi menolong melihat nilai ekonomi. Tidak hanya dari harga perolehan, harga membelinya gitu. Kalau harga membelinya kan hanya ya hitung-hitungan waktu beli saja berapa. Tetapi ini setelah diinteraksikan. Saya kira gitu, Mas Rian. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Ini sudah pertanyaan terakhir. Mungkin ada satu informasi yang diminta oleh Pak peserta ini, kalau mau cari bukunya Pak Lukman ini kemana nih Pak? Saya jadi jualan buku nih. Itu di toko-toko buku seperti Gramedia sudah banyak tuh saya lihat. Ada kalau di Bandung di toko buku Palasari itu.
di Palasari, di apa itu, di Lodaya itu di sana banyak. Oke, siap. Mungkin itu. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup sesi ini, mohon bantuannya untuk bisa mengaktifkan video karena kita akan lakukan sesi foto. Oh, ini saya stop sharing ya. Ya Pak, Pak Lukman bisa di stop sharing presentasinya. Kemudian Bapak Ibu peserta dimohon untuk mengaktifkan dulu videonya. Akan dilakukan sesi foto oleh panitia. Mungkin Bu Belian boleh dipandu Bu untuk sesi fotonya. Oke. Mungkin panitia ada yang bisa bantu. Ini Pak Michael tidak bisa aktif katanya, masih di disable. Sebentar Kak, saya coba cek dulu ke panitia apakah sudah selesai fotonya. Oh, terima kasih Bu Lucy hadir juga. Alhamdulillah. Iya, Pak. Di sini juga ada ketua kakak kita, Kakak Ains, Bu Luciana, hadir juga Pak. Ya, terima kasih Mas Ya. Rian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sepertinya sudah selesai sesi fotonya Pak. Oh, udah tidak terasa. Sudah selesai. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti sesi seminar online kali ini. Mungkin setelah ini ada 3 sesi lagi yang masih berjalan di hari ini. Jika Bapak Ibu masih mengikuti sesi sesuai dengan link yang dikirimkan oleh panitia ke Bapak Ibu sekalian. Sampai kita bertemu di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah boleh live ya? Sudah boleh Pak, silakan Pak.